Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas mengenai FPB dan KPK ya, faktor persekutuan terbesar dan lipatan persekutuan terkecil ya, dan aplikasi dalam kehidupan ya. Ini sebenarnya materi yang menarik ya, menarik dalam artian dia dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, tanpa kita sadari gitu. Kemudian juga uniknya ini konsep ini sering diremehkan sama para siswa gitu loh. Nah mungkin mereka pertama kali mengenalnya di SD gitu ya. Kemudian mentang-mentang udah lulus SD lupa deh gitu. Padahal konsep logika berpikirnya itu terpakai sampai ke perguruan tinggi malah gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti kita tahu bahwa misalkan bentuk aljabar X pangkat 2 sama X pangkat 5 gitu ya. Kita tahu bahwa faktor terbesarnya pasti X pangkat 2 gitu. Karena apa? Karena pangkatnya yang paling kecil ya. Di mana X pangkat 2 ini juga merupakan faktor dari X pangkat 5 gitu. Gitu. Karena dia berpasangan dengan X pangkat 3 menjadi X pangkat 5. Jadi makanya konsepnya itu terbawa gitu ya. Selamanya sampai mereka masuk perguruan tinggi pun masih terbawa-bawa gitu. Tapi karena mungkin terlalu lama ya, materi ini adalah sebenarnya materi dasar ya. Jadi kadang-kadang merasa karena sudah lulus tuh boleh lupa gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya kita menjadikan suatu konsep yang dasar itu selalu menjadi modal kita untuk memahami konsep yang lebih sulit gitu ya. Nah, sebelum kita membahas FPB dan KPK ya, kita perlu mahir dulu atau memahami betul-betul yang namanya poin faktor. Yang dimaksud dengan poin faktor itu apa sih? Gampang, simpelnya gini aja. Suatu bilangan ya, bilangan asli bulat ya, itu dijabarkan menjadi perkalian beberapa bilangan ya. Tapi perkalian beberapa bilangan itu adalah bilangan-bilangan prima ya, yang berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu ya. Jadi sebenarnya dia cuma dijabarkan menjadi perkalian bilangan prima. Gitu aja ya. Pokoknya suatu bilangan asli bulat dijabarkan ya, diuraikan ya menjadi perkalian bilangan prima yang berurutan dari kecil sampai yang besar gitu. Berikut dengan pangkat-pangkatnya ya gitu. Sekarang kita mulai dengan yang paling gampang dulu ya. Nyatakan 16 sebagai perkalian bilangan prima ya gitu. Jadi kita tahu bilangan prima itu kan dimulai dari 2 ya. Banyak sih murid yang protes, kenapa sih master dimulai dari 2, kenapa nggak mulai dari 1 gitu. Mereka lupa bahwasanya bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi maksudnya dibagi dengan 2 bilangan yang berbeda gitu, 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti kan harus berbeda dari 1 dong. Nah, kalau berbeda dari 1, makanya 1 itu nggak termasuk bilangan prima. Ya aneh dong definisinya. Masa bilangan yang bisa dibagi 1 dan 1? Nggak bisa ya. Bilangan prima itu harus bisa hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti kan beda kan? Nah, jadi makanya dimulai dari 2. Karena 2 itu faktornya hanya 1 dan 2. Begitu juga dengan 3 ya. 1 dan 3 saja ya. Dan seterusnya 2, 3, 5, 7, 11 ya. Bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi saat kita akan membuat pohon faktor ya, mulailah selalu dengan 2 gitu ya. Kalau nggak bisa dibagi 2, baru mulai ditambahkan jadi dikalikan dengan 3 ya gitu. Atau bilangannya dibagi 3 gitu ya. Selama dia masih bisa dibagi 2, ya kita bagi 2 terus gitu loh. Belum nyampe ke 3 ya. Nanti begitu 2 bilangan hasil sisa hasil baginya itu masih bisa dibagi 2 terus ya. Tapi hasil baginya nanti nggak bisa dibagi 2, kita lanjut, bisa dibagi 3 nggak gitu loh. Nggak bisa dibagi 3, lanjut ke bisa dibagi 5 nggak gitu. Dan seterusnya sampai kita berurutan bilangan prima. Gitu ya. Contohnya yang paling gampang ini ya, nyatakan 16 sebagai perkalian bilangan prima ya. 16 kita bagi 2, hasil baginya 8. 8 masih dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2, 4 ya. Kemudian 4 dibagi 2, 2 lagi. Nah, 2 nggak perlu dibagi 2 lagi gitu loh.
Jadi pohon faktor itu berhenti ya kalau hasil baginya sudah menjadi bilangan prima. Contohnya 16 ini ya. Setelah kita bagi 2 3 kali ya, dibagi 2 hasil bagi 8, dibagi 2 hasil bagi 4, dibagi hasil 4 dibagi 2 hasilnya 2. Setelah 2 ini nggak dibagi 2 lagi, menghasilkan hasil bagi 1. Enggak ya. Karena 2 itu sudah merupakan bilangan prima. Jadi kita berhentinya pada saat dia sudah hasil baginya menjadi bilangan prima ya. Jadi contohnya kalau 16 itu ya, kalau kita lihat yang kuning-kuning ya, maka 16 itu bisa dinyatakan sebagai 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4 ya gitu. 3 dalam hari ini nggak perlu ya, karena selama masih bisa dibagi 2 ya kita akan terus selalu membagi 2 dulu ya, sampai dia nggak bisa dibagi 2, baru kita mulai dari 3 gitu. Nggak bisa dibagi 3, mulai dari 5 dan seterusnya ya, berurutan bilangan primanya ya. Bilangan prima sebagai pembaginya maksudnya ya gitu. Nah, sekarang kita coba yang lebih sulit ya. Nyatakan 252 sebagai perkalian bilangan prima. Ya. Seperti biasa, kita bagi 2 dulu ya. 252 bagi 2 itu 126 ya. 126 dibagi masih bisa dibagi 2, hasilnya 63. Tapi 63 nggak bisa dibagi 2. Nah, kita melangkah ke bilangan prima berikutnya. Dibagi 3 ya. Hasil baginya 21 ya. 21 nggak bisa dibagi 3, masih bisa. Bagi 3 terus ya. Setelah dibagi 3, hasilnya 7. Di mana 7 itu bilangan prima kan? Berhentilah kita membagi karena ujungnya sudah bilangan prima ya. Hasil baginya sudah bilangan prima gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat yang kuning ya, itu bisa dinyatakan bahwa 252 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya bahwa penulisan penguraian atas perkalian bilangan prima berikut pangkatnya itu selalu berurutan dari yang kecil sampai yang besar ya. Contohnya ini ya, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 ya. Perhatikan bahwa berurutannya adalah 2, 3 dan 7 ya. Jadi selalu berurutan sampai yang paling besar ya. Urutan ini dalam artian adalah urutan dari yang dipangkatkan ya, bukan pangkatnya ya. Kalau pangkatnya kan 2 dan 2 tuh. Tapi ini adalah bilangan yang dipangkatkannya ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 1 ya. Di mana 7 pangkat 1 adalah 7. Tapi kalau kita lihat ini merupakan perkalian bilangan prima berikut pangkatnya di mana bilangan primanya berurutan ya, 2, 3 dan 7 ya gitu. Nah, sekarang kita akan membicarakan masalah mulai mengarah ke aplikasinya gitu ya. FPB ya. Konsep pertama adalah faktor persekutuan terbesar ya. Faktor persekutuan terbesar ya. Tujuannya apa sih? Faktor persekutuan terbesar ini sadar nggak sadar ya, banyak digunakan di dalam matematika itu oleh siswa baik SD, SMP, SMA ya, untuk memperkecil pecahan ya, memperkecil pecahan ya. Jadi pecahan itu diperkecil dengan kita membagi nominal dan penyebutnya itu oleh suatu bilangan. Betul nggak? Kayak misalkan 2 dan 4. Kita perkecil menjadi setengah, 1/2. Kenapa? Karena memang faktor persekutuan terbesarnya 2 gitu loh. Ya, gitu. Jadi FPB itu adalah faktor pengali ya, faktor pengali yang terbesarnya berapa gitu loh ya. Faktor terbesarnya berapa ya, gitu. Di antara beberapa bilangan dicari faktor yang sama tapi yang terbesar gitu loh. Nah, itu adalah FPB ya, gitu. Di dalam kehidupan ini biasanya FPB ini digunakan untuk misalkan kita punya stok barang beberapa macam ya. Kita akan membagi menjadi beberapa kumpulan tapi dengan komposisi tiap-tiap barang sama gitu komposisinya. Setiap kelompok komposisi barangnya selalu sama gitu ya. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya bilangan-bilangan itu kita buat dulu pohon faktornya ya. Kemudian kita setelah kita berhasil menjabarkan bilangan-bilangan itu menjadi perkalian bilangan prima ya, menjadi pohon faktornya ya. Kita cari bilangan yang di setiap bilangan yang dijabarkan itu ada gitu. Kita mencari bilangan prima ya, bilangan prima yang merupakan faktor primanya ya. Faktor prima yang ada di setiap bilangan itu siapa gitu loh.
irisannya jadinya. Kalau himpunan itu namanya irisannya. Ya. Setelah kita tentukan irisannya atau faktor prima yang ada di setiap bilangan itu siapa aja, ya. Setiap faktor prima itu kita ambil pangkat terkecilnya, gitu. Beberapa siswa sih protes gitu ya, masa kok pangkatnya yang terkecil sih, kan kita ngomongin terbesar. Betul, tapi logika mengatakan kalau misalkan kita menggunakan pangkat yang terkecil, dia otomatis bisa menjadi faktor beberapa bilangan tersebut gitu. Kalau dia terbesar, mungkin terhadap satu bilangan bisa menjadi faktor, tapi terhadap bilangan yang lain nggak bisa gitu ya. Jadi makanya kalau mencari faktor yang terbesar, kita justru harus mencari pangkatnya yang terkecil. Istilahnya supaya lebih safe gitu loh, ada safety faktornya gitu loh. Makin besar pangkatnya nanti bisa-bisa ada resiko dia nggak bisa menjadi faktor bilangan yang lain gitu. Bilangan tertentu mungkin dia bisa menjadi faktor, tapi tidak untuk bilangan yang lain. Ya. Makanya setelah kita ambil irisannya gitu ya, faktor prima yang ada di setiap bilangan ya, kita cari pangkat yang terkecilnya berapa ya. Gitu. Daripada kebanyakan ngomongin konsepnya, kita mending langsung contohnya aja biar lebih gampang ya. Gitu. Nah, contohnya gini ya. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 56 dan 48. Ya. Caranya sama ya. Jadi 56 itu kita buatkan dulu pohon faktornya bagaimana. Ya. 56 jadi dibagi 2 dulu ya. 28. Oh, masih bisa dibagi 2. Dibagi 2, hasil baginya jadi 14, 28 ya. 14 dibagi 2 lagi, hasilnya 7 ya. 7 jangan kita uraikan lagi karena sudah bilangan prima kan. Nah, makanya 56 itu adalah 2, 2, 2, 7 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 7. Jadi 2 pangkat 3 kali 7 ya. Bagaimana dengan 48? 48 kita bagi 2 bisa hasilnya hasil baginya 24 ya. Kemudian 2 kita bagi 24 dibagi 2 hasil baginya 12. Masih bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 hasil baginya 6. Masih bisa dibagi 2. 6 itu adalah dibagi 2 hasil baginya 3 ya. Sehingga dengan demikian 48 itu adalah 2-nya ada 4 berarti 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. Gitu. Ya. Kan 2 pangkat 4 16 16 kali 3 48. Benar dong? Ya enggak? Nah, dari sini kita lihat ya bahwasanya yang merupakan irisan ya, atau gini, bahasanya gini yang paling gampang deh. Faktor prima apa yang di setiap bilangan ada semua? Di 56 ada, di 48 ada. 2 kan? Nah, 2 itu pangkatnya yang terkecil siapa? 3. Makanya FPB-nya adalah 2 pangkat 3 alias 8. Ya. Nah, jadi ini penegasan dari yang tadi ya. Irisannya adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena cuma 2 adalah faktor prima yang di 56 ada, di 48 ada gitu. Ya. Kita ambil 2 ya. Tapi jangan lupa kalau FPB kita ambil pangkatnya yang terkecil karena dia faktor kan. Supaya bisa menjadi faktor semua bilangan pangkatnya harus yang terkecil ya. Sehingga dengan demikian maka FPB dari 56 dan 48 itu adalah 8. Ya, faktor persekutuan terbesar 8 ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Contohnya lagi misalkan FPB dari 36 dan 54 sama ya. Kita buat dulu pohon faktornya ya. Bagaimana? 36 kalau dibagi 2 18 hasil baginya. 18 masih bisa bagi 2? Masih. Bagi 2 lagi, 2 ya. 18 bagi 2 9 ya. 9 bisa dibagi 2 nggak bisa. Lanjut bilangan prima setelah 2 siapa? 3. 9 bagi 3 bisa kan? Bisa, hasilnya baginya 3. Setelah hasil bagi 3 nggak perlu dibagi lagi karena 3 sudah bilangan prima ya. Maka dengan demikian 36 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 54. Coba kita buat faktor primanya ya, buat pohon faktornya. Dibagi 2 hasilnya 27 ya. 27 kita bagi 3 karena nggak bisa dibagi 2 lagi kan. Hasilnya 9 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selesai karena sudah menjadi bilangan prima ya. 3 itu ya. Gitu. Hasil baginya kan 3 ya. Jadi kalau hasil baginya sudah bilangan prima berhenti kita membagi ya. Dengan demikian 54 itu adalah 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3 ya. Nah, dari sini setelah kita buat pohon faktornya, kita lihat
faktor prima mana yang di 36 ada, di 54 ada? Ya 2 dan 3 kan? 2 di 36 ada, 2 sebagai faktor prima di 54 juga ada gitu. Ya. 3 juga ada di 36, 54 juga ada di 54. 3 juga ada di 54 ya. Gitu. Dengan demikian maka irisannya adalah faktor prima yang ada di kedua bilangan itu adalah 2 dan 3 ya. Karena pangkatnya 2 dan 3 irisannya 2 dan 3, kita ambil pangkat yang terkecil ya. Pangkat terkecil dari 2 itu ternyata adalah 1 ya, sedangkan pangkat terkecil dari 3 itu adalah 2 ya. Gitu. Nah, ya. Jadi dengan demikian FPB dari 36 dan 54 itu adalah 2 ya, 2 pangkat 1 ya, dikalikan dengan 3 pangkat 2 karena pangkat terkecil 3 adalah 2. Sehingga 2 kali 3 pangkat 2 hasilnya adalah 18. Sehingga FPB dari 36 dan 54 itu adalah 18 ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya, kita ini akan mencari suatu bilangan ya, suatu bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh suatu bilangan dan bilangan yang lain yang kita akan cari KPK-nya gitu ya. Jadi kita akan mencari suatu hasil kali menjadi suatu bilangan deh ya. Suatu bilangan yang bisa dibagi dengan suatu bilangan ya dan bilangan yang lain gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kita akan menentukan KPK dua buah bilangan ya, KPK-nya itu tentu adalah habis dibagi dengan dua bilangan tersebut ya. Bisa yang satu dan yang satunya lagi tuh sama-sama habis dibagi kedua bilangan tersebut gitu ya. Aplikasinya di matematika dia itu adalah untuk menjumlahkan, terutama dipakai di penjumlahan pecahan sama pengurangan pecahan ya. Sedangkan di waktu di kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk menentukan kapan suatu kejadian itu akan terjadi dalam waktu bersamaan gitu ya. Gitu. Nah, misalkan nih ya, misalkan seorang anak si A misalkan berolahraga setiap 2 hari sekali dalam seminggu ya. Kemudian si B 3 hari sekali ya. Nah, itu mereka tuh nanti akan bertemu ya di hari ke-6. Kenapa? Karena ke-6 itu bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3 gitu loh. Habis dibagi 2 dan habis dibagi 3, tapi 6 itu kan bilangan terkecilnya gitu. Kelipatan persekutuan terkecil ya gitu. Prinsipnya adalah pokoknya seperti biasa ya, pohon faktor dulu ya. Nanti seluruh bilangan ya yang terlibat dalam penjabaran diambil gitu loh. Diambil, kemudian seluruh bilangan ya, nggak harus yang bukan seperti FPB yang harus ada di kedua bilangan tersebut, enggak. Semua bilangan gabungan ya. Gabungan semua bilangan ya, siapa aja yang ada ya di bilangan yang cari KPK-nya, tapi diambil pangkatnya yang terbesar. Nah, kebalikan dari FPB ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil tapi diambil pangkatnya yang terbesar. Kenapa sih yang terbesar yang diambil? Ya karena dia kelipatan gitu loh. Kalau kelipatan diambil pangkatnya yang terbesar. Karena kalau pangkatnya terkecil, bisa-bisa dia tidak bisa dibagi dengan salah satu bilangan yang dicari KPK-nya gitu. Ya. Oke, kita langsung aja ke contoh ya supaya bisa terlihat jelas gitu ya. Nah, misalkan KPK dari 12 dan 16 gitu loh ya. 12 dan 16 seperti biasa kita cari kita cari itunya ya. Faktornya, pohon faktornya ya. Kalau dibagi 2, 6 hasilnya ya. 12 dibagi 2, 6. Kemudian 6 masih bisa dibagi 2 nggak? Bisa. 6 bagi 2 hasilnya 3. Bisa dibagi lagi enggak dong? Karena sudah berhenti. Sudah sampai bilangan 5 ya. Makanya 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 ya. 16. 16 tadi kita sudah dapatkan bahwa dia kalau dibuatkan pohon faktornya 2 pangkat 4. Nah, gitu. Jadi, untuk mencari KPK-nya, kita gabungkan semua bilangan ya. Semua bilangan yang terlibat di 12 dan 16 itu adalah 2 dan 3 ya. Walaupun 3 nggak ada di 16, tapi tetap kita hitung, kita anggap gitu. Karena kan gabungan. Kalau gabungan kan semua bilangan berarti 2 dan 3 ya. 2 dan 3 diambil pangkatnya yang terbesar ya.
2 pangkat terbesarnya 4, 2 pangkat 4, 3 pangkat terbesarnya 1. Jadi 2 pangkat 4 kali 3, 16 kali 3, 48. Ya. Jadi 48 adalah bilangan yang bisa dibagi 12 atau 16 dan yang terkecil gitu. Nah, gitu aja ya. Definisi yang paling gampangnya begitu ya. Suatu bilangan ya terkecil tapi bisa habis dibagi oleh dua buah bilangan ya atau lebih ya yang habis dibagi gitu loh ya. Bisa dibagi oleh bilangan-bilangan yang dicari KPK-nya. Jadi kalau contoh ini ya 48 itu bisa dibagi 12 dan bisa dibagi 16, tapi dia bilangan yang terkecil gitu. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 18 dan 42? Sama juga ya. 18 dan 42 itu kita jabarkan dulu pohon faktornya. 18 dibagi 2, 9. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. Berhenti ya. Karena hasil baginya sudah bilangan prima ya. Jadi 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2 ya. 42. 42 kalau kita bagi 2, 21 ya. 21 nggak bisa dibagi 2, lanjut bagi 3, hasilnya 7. Berhenti karena sudah menghasilkan hasil baginya bilangan prima 7 ya. Berhenti sudah ya. Jadi 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7 ya. Nah, KPK-nya gimana? KPK-nya prinsipnya gabungan ya. Gabungan 2, 3 dan 7 ya. Walaupun 7 nggak ada di 18 tapi tetap dihitung ya. Karena gabungan ini ya, semua bilangan masuk ya. Diambil pangkat yang terbesar ya. Yang terbesarnya 2 berapa pangkatnya? 1. Yang 3 2, 7 1. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2, pangkatnya yang terbesar ya, kali 7 pangkat 1. Hasilnya berapa tuh? 2 kali 9 kali 7 berapa? 126. Nah, 126 ya, itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 18 dan 48, tapi yang terkecil. Bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 18 dan 42 ya adalah 126. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh nih ya. 1/16 tambah 1/18 kurang 1/24 ya. 16 itu enggak lain adalah 2 pangkat 4 ya. 18 kalau dibuat pohon faktornya itu adalah 2 kali 3 pangkat 2 ya. 24 ya, pohon faktornya adalah 2 pangkat 3 kali 3 ya. Sehingga KPK dari 16, 18, 24 ya, ambil semua bilangan 2 dan 3 ya. 2 itu pangkat terbesarnya 4. 3 itu pangkat terbesarnya adalah 3. Jadi 2 pangkat 4, 3 itu pangkat terbesarnya 2 ya. Ya betul. Nah, 3 pangkat terbesarnya adalah 2 ya. Sehingga dengan demikian maka KPK-nya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 16 kali 6. 16 kali 9, maaf. 16 kali 9 ya. 2 pangkat 4 16, 3 pangkat 2 9. Jadi 16 kali 9 1 4 ya. 1/16. 1/16 itu kalau misalkan kita jadikan 1/44 ya, itu maaf ya, itu harusnya 9/16 itu 9/144 ya. 9/144 ya. Sehingga dengan demikian 9/144 tambah 8/144 kurang 6/144, 9 tambah 8 kurang 6 adalah 11/144 ya. Itu maaf ya, yang 9/16 master salah ketik, itu harusnya 9/144 ya. Jadi 9 tambah 8 kurang 6, 11 ya. 11/144 ya. Gitu. Sekarang gini, menyederhanakan pecahan ya. Bagaimana menghitung 372 dibagi 868 ya, dikali 56% ya. Nah, kalau pakai kalkulator ya jangan diomongin. Karena kan kita sekarang bicara kan bukan masalah kalkulator. Ya. Kita masalahnya adalah melatih pola pikir para murid ya, sehingga berpikir strategi gitu loh ya. Tidak melulu berpikir jalan singkat ya. Pasti sesuatu itu ada strateginya gitu ya. Jangan mengambil jalan yang instan terus gitu ya. Kebiasaan mengambil jalan instan ya, itu akan menyebabkan kita seperti robot, nggak ada rubahnya seperti robot ya. Kita tidak pandai dalam strategi ya. Gitu. Oke,
Sekarang 372 ya. 372 bisa dibagi 2, kita bagi 2 ya. Hasilnya 186 ya. Kemudian 186 kita bagi 2 hasilnya 93 ya. 93 kita bagi 3 hasilnya 31 ya. 31. Oke. 868. 868 hasilnya kalau kita bagi 2 434, 3 bagi 2 217. Kalau dibagi 7 hasilnya 31 ya. Sehingga dengan demikian 372 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 31 ya berdasarkan poin faktornya, dan 868 adalah 2 pangkat 2 kali 7 kali 31 ya berdasarkan pohon faktornya ya gitu. Nah, kita ambil semua bilangan. Semua bilangan kita ambil ya. Semua bilangan kita ambil ya. Jadinya apa namanya? Kita mendapatkan apa? Oh, ini menyediakan pecahan kita ambil FPB ya. Kalau FPB berarti diambil irisannya saja ya. Irisan dari 372 dan 868 itu irisannya adalah 2 dan 31 ya. Karena 3 cuma ada di 372, 7 cuma ada di 868 ya. Berarti bukan irisan ya. Jadi menyederhanakan pecahan nih ya. Kalau menyederhanakan pecahan itu pakai FPB ya. Nah, kita ambil irisannya siapa? Irisannya adalah 2 pangkat 2 dan 31. 2 dan 31 ya. Pangkat terkecil dari 2 pangkat 2 adalah 2 ya. 2 ini pangkat terkecilnya 2 ya di sini ya. Nggak ada lagi ya. Dan 31 pangkat terkecil adalah 1 ya. Maka 4 kali 31 adalah 1, 2, 4 ya. Jadi 372 dan 868 ini kalau kita perkecil ya, masing-masing kita bagi 1, 2, 4, maka kita akan dapatkan 3/7. Jadi sebenarnya bilangan yang sebesar itu nggak lain adalah 3/7 ya. Dengan demikian 3/7 kali 56 gampang. 7 dibagian ke 56 8. 3 kali 8 24%. Ya, gitu. Memang sih ini kalau pakai kalkulator sih bisa gitu loh ya. Cuman tidak melatih kalian para murid untuk berpikir strategi ya. Tidak berpikir untuk berpikir strategi ya. Gitu. Nah, sekarang contoh FPB yang lain ya. Contoh FPB yang lain, sebuah kantor cabang memiliki stok 36 payung, 32 mak, 96 ballpoint ya. Jadi di sini soalnya adalah kita akan membagi ya. Harus dibagi menjadi berapa kelompok supaya komposisi payung, mak, dan ballpoint itu untuk tiap kelompok sama jumlah ya. Nah, itu kita pakai FPB ya. Jadi kalau 36 itu poin faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 32 itu 2 pangkat 5, dan 56 itu 2 pangkat 3 kali 7. Nah, kita ambil irisannya. Irisannya ternyata adalah berapa? Yang ada di semua bilangan. Ya, yang ada di semua bilangan siapa? Cuma 2 ya. 2 karena kita mencari FPB, cari pangkat 2 yang terkecil. Ternyata 2 ya. Nah, dengan demikian ya, stok sebanyak itu ya, paling pas itu dibagi ke 4 kantor ya. Karena kalau dibagi 4 kantor, masing-masing kantor akan menerima komposisi yang sama ya. 4 ya. Jadi dapatnya 9 payung, dapatnya dari 36 bagi 4 ya. Kemudian 8 mark itu dapatnya dari 30 bagi 4 ya. 56 dapatnya 14 poin ya gitu. Jadi intinya gunanya FPB itu juga adalah aplikasinya membagi ya komposisi stok ya menjadi kelompok-kelompok yang tiap kelompok-kelompok itu komposisinya sama gitu ya. Itu kayak seperti ini ya. Tiap kantor cabang dapatnya 9 payung, 8 mak, dan 14 poin ya. Gitu. Oke, sementara sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalau misalkan memang belum terlalu paham, silakan di rewind lagi, di pause lagi ya. FPB dan KPK ini penting ya karena melatih kita untuk berpikir strategi ya gitu. Berpikir strategi dan penerapannya sangat luas sekali ya dalam kehidupan gitu ya. Dan juga menjadi dasar dalam matematika yang tingkatnya lebih sulit lagi di jenjang pendidikan yang selanjutnya gitu ya. Seperti biasa, Master mohon bantuan dan dukungannya untuk subscribe channel ini ya, karena channel ini Master bangun untuk pendapatannya nanti akan untuk pendidikan matematika gratis bagi anak-anak duafa di Indonesia ya.
Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.